Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Mengapa Sekjen PDIP Hasto Kristianto belum ditahan? Ini penjelasan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menjelaskan alasan di balik keputusan untuk tidak segera menahan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, meskipun ia telah menjalani pemeriksaan intensif. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa penahanan belum dilakukan karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari sejumlah saksi yang belum hadir. Pentingnya keterangan saksi. Hasil koordinasi dengan penyidik, yang bersangkutan tidak ditahan karena penyidik masih butuh waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan keterangannya sangat dibutuhkan, ujar Tessa kepada wartawan pada Senin, 13 Januari 2025. Beberapa saksi kunci yang disebut belum memenuhi panggilan KPK, termasuk mantan kader PDIP Saiful Bahri dan Maria Lestari. Ketidakhadiran mereka menjadi hambatan bagi penyidik untuk merampungkan proses pengumpulan alat bukti yang diperlukan dalam kasus ini. Apakah penahanan justru akan mempercepat proses? Meski KPK menyatakan bahwa penahanan belum diperlukan, sejumlah pihak mempertanyakan logika tersebut. Dalam banyak kasus, penahanan terhadap tersangka justru dapat mempercepat proses penyidikan. Dengan ditahannya Hasto, penyidik memiliki akses lebih mudah dan cepat untuk memeriksa dan mengonfirmasi informasi yang diperlukan, tanpa tergantung pada jadwal tersangka yang mungkin sulit dijangkau. Selain itu, penahanan dapat mencegah potensi penghilangan barang bukti atau upaya mempengaruhi saksi lain yang terlibat dalam kasus ini. Menghindari persepsi ketidakadilan. Keputusan untuk tidak menahan Hasto juga memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang potensi adanya perlakuan khusus terhadap elit politik. Publik berharap hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang jabatan atau status sosial seseorang. Dengan tidak menahan Hasto, ada risiko munculnya persepsi bahwa hukum berlaku secara berbeda untuk orang-orang tertentu. Jika Hasto ditahan, masyarakat akan melihat bahwa KPK benar-benar serius dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Ini juga akan menegaskan bahwa tidak ada pengecualian di mata hukum, ujar seorang aktivis anti korupsi dari Transparency International Indonesia. Lebih dari itu, ketidakjelasan langkah KPK justru dapat merusak kepercayaan masyarakat. Jika elit politik terlihat mendapat perlakuan istimewa, keadilan yang seharusnya menjadi pilar utama pemberantasan korupsi akan dipertanyakan. Reaksi menohok dari publik. Tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan kritik tajam terhadap langkah KPK ini. Ini adalah tamparan bagi penegakan hukum. Jika alasan penyidik masih butuh waktu, kenapa Hasto tidak ditahan saja? Dengan begitu, proses penggalian informasi dari tersangka bisa lebih cepat dan efisien. Ada apa sebenarnya di balik keputusan ini? Tulis seorang netizen di media sosial. Bahkan, beberapa organisasi masyarakat sipil menyuarakan kekecewaan serupa. Penundaan penahanan ini memberi kesan bahwa ada pihak yang kebal hukum di negeri ini. Jika hukum terus tebang pilih, maka kepercayaan publik terhadap KPK akan terus menurun, ujar perwakilan LSM anti korupsi. Apakah KPK tunduk pada tekanan partai? Seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan lebih mendalam. Apakah keputusan untuk tidak menahan Hasto merupakan indikasi ketundukan KPK terhadap tekanan dari partai politik tertentu? Sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, PDIP memiliki pengaruh yang luas, termasuk dalam lanskap politik dan hukum. Keputusan KPK yang terkesan lamban dan hati-hati memunculkan kecurigaan bahwa ada intervensi atau tekanan politis di balik layar. Keputusan ini memberi kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika elit politik besar terlibat, prosesnya selalu lebih lambat dan penuh alasan teknis. Ini tidak boleh terjadi di negara hukum seperti Indonesia, kata seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada. Publik menginginkan kepastian bahwa KPK tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan politik. Jika KPK gagal menunjukkan sikap tegas, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan semakin menurun.
proses penyidikan masih berlanjut. Tessa menegaskan bahwa langkah penahanan akan dilakukan setelah penyidik dan jaksa penuntut umum, JPU, sepakat bahwa berkas perkara telah lengkap. Bila penyidik dan JPU sepakat bahwa berkas sudah siap dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, imbuhnya. Namun, ia tidak merinci jadwal pemanggilan ulang bagi para saksi yang belum hadir. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan publik tentang sejauh mana kesiapan KPK dalam menangani kasus ini. Durasi pemeriksaan Hasto. Hasto Kristianto telah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3,5 jam di gedung KPK, Jakarta Selatan. Usai pemeriksaan, ia langsung meninggalkan gedung tanpa penahanan. Ketika ditanya oleh awak media, Hasto memilih irit bicara dan menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang. Tanggapan publik dan tekanan terhadap KPK. Keputusan KPK untuk tidak menahan Hasto menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Apakah ada perlakuan khusus terhadap elit politik tertentu? Demikian pertanyaan yang muncul di media sosial. Sebaliknya, sejumlah pengamat hukum berpendapat bahwa langkah KPK untuk tidak terburu-buru menahan Hasto merupakan bagian dari strategi hukum. KPK tampaknya ingin memastikan semua bukti sudah cukup kuat sebelum melangkah lebih jauh. Ini penting untuk menghindari potensi gugatan pra-peradilan di kemudian hari, kata seorang ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Transparansi diperlukan. Meski demikian, transparansi dari KPK tetap menjadi tuntutan utama masyarakat. Dalam beberapa kasus sebelumnya, ketidakjelasan informasi seringkali menjadi celah bagi berkembangnya isu-isu liar yang dapat merusak kredibilitas lembaga antirasuah ini. Oleh karena itu, publik berharap KPK segera memberikan penjelasan lebih rinci mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam menangani kasus ini. Kasus yang melibatkan Hasto Kristianto menjadi ujian bagi KPK dalam mempertahankan integritasnya sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Keputusan untuk tidak menahan Hasto saat ini memang didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi tetap menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah ini strategi tepat untuk memastikan kelancaran proses hukum, atau justru menjadi sinyal lemahnya keberanian KPK? Jika keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan politik, maka KPK telah mengkhianati mandatnya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Penahanan terhadap Hasto dapat menjadi langkah tegas yang menunjukkan komitmen KPK terhadap prinsip keadilan yang setara bagi semua. Jika tidak, ini bisa menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, di mana keadilan terasa semakin jauh dari jangkauan rakyat biasa.